time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusuma Wistri dengan NIM E1C02510031. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses morfemis dan morfofonemik, yang dimana tugas video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah linguistik umum. Apa sih itu morfemis dan morfofonemik? Bahasa memiliki sistem dan kaidah yang membentuk struktur kata. Dalam kajian morfologi dikenal proses morfemis, yaitu pembentukan kata melalui afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selain itu, ada pula morfofonemik, yaitu perubahan bunyi pada morfem akibat proses morfologis. Pemahaman tentang proses morfemis dan morfofonemik membuat kita atau membantu kita mengenali bagaimana bentuk dan bunyi kata dalam bahasa Indonesia terbentuk dan berubah. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan imbuhan pada kata dasar untuk menghasilkan makna atau fungsi baru. Contohnya, pada kata memasak yang berasal dari kata dasar masak dengan penambahan prefiks mi, sehingga membentuk kata kerja yang bermakna melakukan kegiatan memasak. Contoh afiksasi yang pertama yaitu konfiks. Konfiks merupakan imbuhan gabungan antara awalan dan akhiran yang harus dipakai secara bersamaan dalam pembentukan suatu kata. Misalnya, kata keindahan berasal dari kata dasar indah yang diberi konfiks ke-an, sehingga membentuk kata benda yang menyatakan sifat atau keadaan yang indah. Yang kedua, sirkumfiks adalah jenis imbuhan yang mengapit kata dasar, di mana awalan dan akhiran berfungsi sebagai satu kesatuan membentuk makna baru. Contohnya, pada kata perjalanan yang terbentuk dari kata dasar jalan dengan sirkumfiks per-an, sehingga menghasilkan kata benda yang berarti proses atau aktivitas berjalan. Yang ketiga, ada interfiks. Interfiks adalah unsur penghubung yang ditempatkan di antara dua morfem atau kata dasar untuk mempermudah pengucapan dan membentuk kata baru, meskipun tidak mengubah makna kata secara mandiri. Contoh interfiks dapat pada kata matahari yang merupakan gabungan kata mata dan hari dengan unsur penghubung a di tengahnya sehingga menjadi satu bentuk kata yang utuh. Contoh yang keempat yaitu transpiks. Transpiks adalah afiks berupa pola vokal yang disisipkan ke dalam rangkaian konsonan untuk membentuk kata baru. Fenomena yang banyak ditemukan dalam bahasa Arab. Misalnya di dalam kata kataba yang berasal dari rangkaian konsonan KTB, lalu ditambahkan pola vokal a sehingga bermakna menulis. Contoh afiks yang terakhir yang kelima, derivasi. Derivasi merupakan proses pembentukan kata baru yang mengubah kelas atau makna kata dasar melalui penambahan imbuhan tertentu. Contohnya kata makanan berasal dari kata dasar makan yang dengan penambahan sufiks an berubah menjadi kata benda yang mengacu pada sesuatu yang dapat dimakan. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar kata dalam pembentukan kata baru yang dapat dilakukan secara utuh atau sebagian dan seringkali menghasilkan makna tambahan seperti jamak, intensitas, variasi maupun ketidaktertentuan. Contoh reduplikasi dapat kita lihat pada kata rumah-rumah yang menunjukkan banyak rumah, lelaki dari laki yang merupakan reduplikasi sebagian, sayur mayur yang mengalami perubahan fonem dalam pengulangannya, buku-buku yang menandakan makna jamak bahwa terdapat banyak buku, serta besar-besaran yang menunjukkan intensitas suatu kegiatan. Melalui reduplikasi, bahasa menjadi lebih variatif dan ekspresif dalam menggambarkan jumlah maupun keadaan. Adapun yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dalam bahasa dengan cara menggabungkan dua morfem atau lebih yang masing-masing memiliki makna, kemudian menghasilkan makna baru yang tidak selalu merupakan gabungan langsung dari makna unsur penyusunnya. Adapun jenis-jenis komposisi, yang pertama komposisi nomina.
Nomina yaitu penggabungan dua kata benda seperti rumah sakit yang bermakna tempat untuk merawat orang sakit. Adapun komposisi yang kedua yaitu adjektiva. Adjektiva adalah gabungan kata sifat dengan kata lain seperti pada tanggung jawab yang menunjukkan sifat atau keadaan. Yang ketiga yaitu komposisi verba, yaitu gabungan kata kerja seperti cuci tangan yang berarti melepas diri dari kesalahan, serta komposisi numeralia yang menggabungkan angka dengan kata lain seperti 20 untuk menunjukkan bilangan. Contoh lain hasil komposisi yaitu kaki tangan yang bermakna orang suruhan dan orang tua yang berarti ayah dan ibu, bukan sekedar orang yang sudah berusia lanjut dengan. Kemudian yang keempat ada konversi, modifikasi internal, dan suplesi. Nah, jadi yang pertama yaitu kan konversi. Konversi adalah proses pembentukan kata yang terjadi tanpa perubahan bentuk morfem dasar, melainkan perubahan pada kelas kata atau fungsi gramatikalnya. Kata yang awalnya berkategori verba dapat berubah menjadi nomina atau sebaliknya hanya dengan perubahan pemakaian dalam konteks. Contohnya, kata baca pada kalimat saya membaca buku berkategori verba, namun dalam frase bahan baca kata tersebut berubah fungsi menjadi nomina tanpa perlu penambahan afiks. Dengan demikian, konversi menekankan pergeseran kategori makna tanpa mengubah struktur bentuk kata. Yang kedua, modifikasi internal. Ada proses pembentukan kata melalui perubahan bunyi atau fonem di dalam morfem dasar sehingga menghasilkan makna atau kelas kata yang berbeda. Perubahan ini dapat berupa pelepasan, penambahan, atau pergantian bunyi pada bagian tertentu dari kata dasar. Contohnya pada kata ajar yang dapat berubah menjadi ajaran setelah melalui perubahan bunyi dan pembentukan morfologi di bagian internal kata. Melalui proses modifikasi internal, kata dasar mengalami perkembangan bentuk sekaligus perluasan makna. Adapun yang ketiga yaitu suplesi. Suplesi adalah proses pembentukan kata yang terjadi bukan melalui perubahan atau penambahan afiks, melainkan mengganti kata dasar secara keseluruhan sehingga bentuk barunya tidak menunjukkan hubungan formal langsung dengan bentuk asal. Kata baru yang muncul sepenuhnya berbeda dengan kata sebelumnya, meskipun memiliki keterkaitan makna secara semantis. Contohnya pada kata baik yang berubah menjadi lebih baik untuk menyatakan tingkat komparatif, di mana bentuk tersebut tidak berasal dari perubahan morfem, melainkan pergantian untuk bentuk secara total. Suplesi ini menunjukkan bahwa pembentukan kata dalam bahasa tidak selalu mengikuti pola yang terlihat dari struktur bentuk, tetapi dapat muncul melalui pergantian bentuk sepenuhnya. Yang pemenggalan kata yang dipersingkat namun masih menyerupai bentuk aslinya, contohnya lab dari laboratorium